menghadapi perubahan di suatu organisasi? Oke, makasih ya. Jadi tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan di dalam organisasi. Jadi organisasi itu kan banyak macamnya. Ada organisasi resmi, ada organisasi tidak resmi. Yang resmi itu adalah biasanya kayak lembaga sosial, LSM gitu kan. Organisasi resmi kayak di kampus, di beberapa kan resmi itu. Kalau perusahaan itu organisasi resmi, ya pasti di sana kan ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau kita merubah itu ya pasti harus sesuai dengan itu. Anggaran dasarnya apa? Kalau mau merubah jalurnya seperti ini kan sudah ada itu. Berarti kita tidak bisa kalau sudah organisasi yang resmi kemudian kita ingin mendorong perubahan asal PDW itu tidak mungkin karena sudah ada jalurnya. Istilahnya ada SOP-nya lah. Sehingga kita mesti harus lewat jalur SOP itu. Mama gini, saya mau merubah gaji karyawan di organisasi menjadi lebih gede gitu kan, nggak bisa langsung ubah nggak bisa kan, mesti diusulkan dengan alasan apa sehingga dengan soal itu dinaikkan maka diputusi. Nah kalau organisasi yang sifatnya itu organisasi sudah masyarakat itu bebas itu ya banyak caranya sih. Biasanya kan organisasi itu semakin besar tantangannya semakin besar karena bermacam budaya yang ada di dalam organisasi itu. Kalau ingin merubah ya mesti kita harus melakukan satu motivasi kepada semua yang menjadi pimpinan situ untuk memberitahu bahwa ini loh ada konsep baru yang bagus ya, ini loh ada sesuatu yang bisa meningkatkan kinerja organisasi, ini loh ada satu cara supaya organisasi kita lebih efektif, gitu caranya. Jadi tantangan paling besar adalah di dalam organisasi itu sendiri karena dia di organisasi lembaga sosial masyarakat itu kan organisasinya sekali heterogen, orangnya macam-macam, ya kan, mindsetnya beda-beda. Karena bersosial itu mereka kan kadang-kadang tidak terpatok pada satu aturan resmi, gitu kan, ada gitu. Sehingga mereka ya kadang-kadang ya harus saling memotivasi, memberitahu pada semua anggota bahwa ini loh ada cara-cara yang bagus yang bisa merubah organisasi itu. Kemudian dirapatkan, kemudian diajukan. Karena organisasi pada prinsipnya itu adalah satu kumpulan orang-orang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dijadikan satu untuk berpikir pada satu tujuan itu nggak gampang. Nah supaya lebih cepat untuk memajukan itu ya tadi dengan cara-cara yang kalau memang organisasi formal yang memang ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya ya itu jalur itu. Kalau organisasi dibentuk, saya ada 10 orang ini kan organisasi yuk, nggak ada anggaran dasar ya, saat lagi dewi itu ya harus kasih tahu motivasi, dikasih tahu di sosialisasi nih loh, ada program ini semuanya bagus ya, bagaimana gini, kemudian setuju nggak, kalau setuju ya baru kita lakukan. Dan bisa main budak-budak seperti halnya kalau organisasi yang formal itu mesti harus ada cara seperti itu. Saya kira mungkin itulah ya kira-kira jawaban saya, istilahnya formal atau tidak formal saya itu. Satu itu aja saya. Kalau organisasi kan mudah-mudahan biasanya kan non formal ya, kelompok komunitas sepeda gitu kan. Biasanya kan ngumpul-ngumpul saja kan. Ya itu aja itu. Berarti kalau kita mau merubah ya mesti harus disosialisasikan, dimotivasi orang-orang harus begini gitu. Nah, itu bisa jalur-jalur pendekatan, jalur-jalur kekeluargaan, jalur-jalur yang lebih humanisme ya. Istilahnya humanisme begini. Nguwong orang gitu ya, orang itu diuwong. Kalau ada orang yang senior kasih tahu, kalau orang muda ya dimotivasi, sehingga akan ditemukan di tengah yang senior ini dikandani supaya bisa mundur, yang muda dinaikkan supaya bisa ketemu titik ini ya. Kalau titik ini mereka pikiran yang sama, baru bisa. Saya kira itu mas. Ya, baik Pak, terima kasih. Sukses ya. Video ini mengangkat permasalahan dasar terhadap dunia organisasi, yaitu resistensi terhadap organisasi. Masalah ini muncul karena Indonesia masih terjebak di pola pikir birokratis, hierarkis, dan tidak adaptif terhadap eksternal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi tantangan terhadap global, terutama di era digital ini dan pasca pandemi. Strategi yang telah dilakukan dalam strategi ini adalah strategi berbasis organizational development. Strategi tersebut menekankan kepada pendekatan secara seismik maupun perubahan secara berbasis dengan data. Pendekatan ini mendorong organisasi untuk menciptakan diagnosis organisasi,
yang mampu untuk menciptakan budaya belajar maupun budaya komunikasi lintas fungsi. Salah satu strategi yang paling penting yakni dengan membentuk change agent internal yang mampu menjembatani antara kepentingan karyawan dengan manajemen serta dalam menciptakan safe space yakni dengan mempelajari bahwa kegagalan itu adalah sebagian proses dari pembelajaran. Strategi baru yang muncul secara global melibatkan penerapan personalization recognition apps, yaitu penghargaan yang disesuaikan dengan preferensi dan nilai individu karyawan. Selain itu, banyak organisasi yang kini mengintegrasikan teknologi digital seperti platform Employee Recognition Apps, yaitu memberikan umpan balik dan apresiasi secara real time. Berdasarkan berbagai sumber data global seperti Gallup Global Workplace menyatakan bahwa hanya sekitar 20-30% karyawan yang menganggap kontribusinya dihargai. Namun, yang lainnya menganggap bahwa mereka tidak dihargai dalam berkontribusinya walaupun mereka bekerja keras. Dalam menganalisis data RNB yang benar ada 3. 1. Tingkat produktivitas karyawan. 2. Tingkat retensi. 3. Tingkat kepercayaan perusahaan terhadap karyawannya. Masalah resistensi terhadap perubahan dalam video ini sangat penting. Dampaknya tidak hanya pada efisiensi kerja organisasi, tapi juga daya saing Indonesia di tingkat global. Jika organisasi tidak dapat beradaptasi, maka akan tertinggal dalam persaingan. Karena itu, video ini mengajak para pemimpin untuk membangun budaya perubahan yang sehat dan terbuka dan berorientasi pada masa depan. Nah, kita sudah melakukan wawancara dan diskusi. Nah, saatnya kita melakukan kuis. Halo teman-teman, di sesi terakhir ini kita akan melakukan kuis. Untuk yang pertama, siapa yang memberikan pertanyaan? Boleh silakan. Saya. Ya, Arif. Apa penyebab utama organisasi sulit berubah menurut video? Nah, saya akan menjawab, yakni budaya organisasi yang kaku dan juga birokratis. Jadinya saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah apa indikator keberhasilan perubahan organisasi dari yang sudah kita selesaikan sebelumnya? Saya mau menjawab. Employer engagement dan kemampuan berinovasi. Ya, betul. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, strategi apa yang disarankan untuk mendorong perubahan organisasi? Saya akan menjawab. Di sana di video itu menyatakan bahwa menggunakan pendekatan development organization. Saya akan memberikan pertanyaan, peristiwa apa yang menjadi katalisator dalam video tersebut? Saya ingin menjawab. Di dalam video tersebut terdapat peristiwa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan, apa peran penting change agent dalam strategi perubahan? Saya akan menjawab, menjembatani komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Sekian kuis dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.